Baik, selamat sore. Kali ini kami dari kelompok 30 IPE ingin mempresentasikan mengenai interprofessional education. Oke, boleh next. Oke, baik. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari untuk anggota kelompok kami terdiri dari Monik, Franz, Rima, saya sendiri, Zaratu Ayu, Falimatul, Syara Fiora, dan Muhammad Rafizar. Oke, next. Oke, ini untuk skenario-nya. Next. Oke, jadi yang pertama ada bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Nah, sebelumnya, jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu memahami peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi, dan yang kedua menggunakan struktur komunikasi yang terstandarisasi, yang ketiga membangun kepercayaan dan rasa saling hormat, yang keempat menggunakan bukti dan data klinis sebagai dasar rekomendasi, selanjutnya menegosiasikan dan mencari kompromi, dan yang keenam penerapan dokumentasi yang terintegritas, membangun budaya kolaboratif melalui pendidikan bersama atau IPE, mengelola konflik dengan empati dan keterbukaan, dan yang terakhir berorientasi pada keselamatan pasien sebagai bahasa bersama. Next. Baik, berikutnya setelah kita mengetahui beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mengkomunikasikan dari setiap sudut pandang profesi, kita juga harus mengetahui secara teori bagaimana cara obat itu bekerja supaya nantinya apa yang kita berikan kepada pasien itu merupakan terapi yang paling baik. Jadi bagaimana farmakodinamik dan juga farmakokinetik singkat dari setiap obat yang diresepkan dokter itu. Pertama kita melihat insulin. Jadi insulin ini secara farmakodinamiknya dia bekerja dengan meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel sehingga nantinya dia bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian secara farmakokinetik insulin ini diberikan dengan cara disuntik dan nantinya dia bakal bekerja sesuai dengan jenisnya apakah dia rapid, intermediate atau long tergantung apakah rute pemberiannya IV ataupun subkutan. Dan apakah insulin ini memiliki risiko hipoglikemia? Tentunya iya, karena efek utama dari insulin ini adalah menurunkan glukosa. Kemudian obat kedua yang diberikan oleh dokter tersebut di skenario adalah ciprofloxacin, di mana ciprofloxacin ini merupakan antibiotik golongan fluoroquinolone yang sifatnya adalah bakterisidal. Dan cipro ini secara farmakokinetik diabsorpsi dengan cepat dan dieliminasi di ginjal. Apakah ciprofloxacin ini memiliki risiko hipoglikemi? Iya, karena cipro ini merupakan obat antibiotik fluoroquinolone yang cara kerjanya itu juga dapat menginhibisi kanal kalium ATP dependent. Jadi tertutupnya kanal kalium ini dia menyebabkan dalam sel itu lebih positif sehingga terjadi depolarisasi dan depolarisasi ini menyebabkan kanal kalsium terbuka. Jadi kalsiumnya masuk sementara insulinnya dilepas. Nah, karena insulinnya dilepas dan banyak beredar di darah, hal ini dapat menyebabkan kadar gula darah itu turun sehingga dapat meningkatkan resiko hipoglikemia dan terutama itu biasa terjadi pada pasien DM yang telah memakai insulin. Boleh di next. Berikutnya adalah obat yang ketiga yaitu kandesartan. Kandesartan ini merupakan bloker dari reseptor angiotensin 2 dan secara farmakokinetik dia merupakan prodrug yang nantinya itu bakal dihidrolisis di hepar jadi bentuk aktifnya dan diekspresikan di urin dan juga empedu. Apakah kandesartan ini memiliki risiko hipoglikemi? Tidak, karena kandesartan ini dia tidak memiliki efek signifikan terhadap glukosa sehingga interaksi obat apa yang terjadi? Jadi interaksi obat itu yang menyebabkan hipoglikemi ada di antara insulin dan juga ciprofloxacin. Lalu apakah kedua obat ini boleh diberikan secara bersamaan? Jadi boleh, namun dengan beberapa syarat ataupun dengan beberapa catatan. Jadi apabila pasien tersebut ternyata memiliki resistensi antibiotik selain dari cipro, maka urgensi digunakan cipro itu ada dan boleh digunakan namun dengan catatan sebagai berikut. Jadi pasien ini harus dimonitoring gula darahnya lebih sering, kemudian harus dilakukan penyesuaian dosis insulin apabila perlu, lalu diedukasikan hipoglikemi dan juga dipertimbangkan antibiotik alternatif kalau misalkan memang resikonya terlalu tinggi. Berikutnya, sehingga bagaimana kita melihat cara sudut pandang ataupun POV dari setiap profesi maupun pasien. Jadi berdasarkan kasus dari POV dokter ini, fokus utamanya dokter adalah mengatasi infeksi secara cepat. Karena pasien ini kan di skenario mengalami infeksi ulkus diabetik yang ada di kakinya. Dan infeksinya ini dengan demam 5 hari, sehingga ada kemungkinan infeksinya sudah sistemik. Makanya dokter ini menggunakan obat ciprofloxacin yang dia itu bekerjanya secara luas, namun cipro ini juga spesifik terhadap bakteri gram negatif, di mana orang-orang yang diabetes ini memiliki ulkus yang umumnya itu diinfeksikan oleh beberapa jenis bakteri. Namun yang paling sering adalah Pseudomonas yang merupakan bakteri gram negatif. Jadi ciprofloxacin ini karena bekerja spesifik di bakteri gram negatif, maka dianggap paling efektif oleh dokter tersebut. Dan dokter ini harus menilai juga risiko hipoglikemi yang nantinya bisa dimonitoring, dimitigasi dengan monitoring atau pemantauan. Maka solusi untuk dokternya, apabila tetap menggunakan cipro, maka harus monitoring ketat, dan dokter ini harus mengomunikasikannya kepada apoteker maupun pasien melalui komunikasi yang jelas, bisa menggunakan pendekatan yang namanya SBAR. Jadi SBAR ini adalah Situation, Background, Assessment, dan juga Recommendation, agar komunikasinya jelas. Kemudian dari POV apoteker di skenario ini fokus pada keamanan obat. Hal ini mencegah adanya interaksi antara insulin dan juga cipro agar tidak terjadi hipoglikemi, dan apoteker ini menawarkan alternatif antibiotik atau protokol monitoring. Jadi solusi untuk apotekernya kalau misalkan ingin mengomunikasikan kepada dokter harus menggunakan struktur yang jelas, bisa menggunakan pendekatan SBAR tadi juga, dan juga apoteker ini harus memberikan beberapa opsi alternatif yang nantinya juga harus menjalankan beberapa monitoring ketat untuk penggunaan cipro dan insulin ini. Baik, berikutnya dari POV pasien tentunya ingin cepat sembuh tanpa efek samping dan bergantung pada kejelasan dan kesatuan informasi dari tenagas. Jadi solusi untuk pasien ini harus diberi edukasi yang lengkap dan juga harus dilibatkan dalam pemantauan gejala maupun pemilihan terapi. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan atau menyatukan cara pandang ketiganya, kita harus menggunakan komunikasi yang jelas, bisa menggunakan SBAR atau pendekatan terstruktur untuk komunikasi tadi, kita bisa mengambil titik temu yang paling
paling baik. Apabila di sini dokter masih fokus infeksi dan ingin menggunakan cipro, maka nantinya dokter maupun apoteker harus memiliki fokus keamanan yang jelas dan harus memiliki monitoring yang diperketat. Dan kemudian dibuat protokol bersama, monitoring interaksinya bagaimana secara berkala, dan juga yang pasti harus didokumentasikan di rekam medis, dan pada akhirnya tujuan yang paling penting adalah keselamatan pasien yang harus dikedepankan. Baik, berikutnya. Baik, selanjutnya cara penyelesaian perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Manajemen konflik tidak hanya berfokus pada penanganan perselisihan, tapi juga mencakup pilihan pendekatan yang dapat bersifat kompetitif maupun kooperatif. Menurut Sumita 2020, dalam proses penanganan konflik, etika dan profesionalisme memegang peran penting. Nah, keduanya juga membantu menciptakan komunikasi yang konstruktif, adil, dan saling menghormati, sehingga penyelesaian dapat dicapai secara optimal serta menguntungkan seluruh pihak. Selanjutnya untuk strateginya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Franz. Baik, terima kasih, Fali. Jadi selanjutnya adalah strategi dalam mengelola konflik. Dalam strategi mengelola konflik, menurut Arif tahun 2023 terdapat 6 langkah yang pertama atau 6 prinsip. Yang pertama adalah tetap tenang dan profesional. Di kedua belah pihak, kalau bisa dalam mengelola konflik itu tidak menggunakan bahasa yang kasar, kemudian tidak boleh meninggi nadanya, dan juga harus tetap beretika dengan cara tidak membuat serangan pribadi antar kedua belah pihak. Kemudian dengarkan dengan seksama. Antara dokter dan juga pasien itu harus mendengarkan satu sama lain dengan seksama, dan juga memahami sudut pandang mereka satu sama lain atau POV-nya yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa mereka bisa merasakan seperti itu satu sama lainnya. Nah, kemudian adalah komunikasi dengan jelas dan juga ringkas. Nah, di sini kalau bisa untuk kedua belah pihak memberikan unek-uneknya yang dalam hatinya itu dengan jelas dan juga tidak ambigu, serta tidak menyalahkan satu sama lain di antara kedua belah pihak. Dan kemudian langkah keempat adalah berfokus pada solusi. Di antara dokter dan juga apoteker itu sebisanya berfokus pada solusi, tidak berfokus kepada masalah yang ada. Dan bagaimana caranya menyelesaikan solusi tersebut agar dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan terutama adalah pasien yang diuntungkan. Kemudian selanjutnya adalah bersedia untuk berkompromi. Dalam resolusi konflik tidak ada salah satu pihak yang dia itu selalu paling benar gitu. Jadi dalam berkompromi itu harus satu sama lain harus memiliki respect atau hormat yang dia itu untuk menemukan solusi antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah meminta bantuan jika diperlukan. Nah, ketika diskusi dari kedua belah pihak tersebut tidak menemukan titik temu yang sesuai atau tidak menemukan solusi, maka diperlukan pihak ketiga yang itu sifatnya netral seperti fasilitator ataupun mediator. Baik, selanjutnya. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara bekerja sama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta prevensi pasien dan keluarga. Yang pertama, intervensi klinis berdasarkan evidence base. Apoteker dan dokter meninjau ulang kombinasi insulin, ciprofloxacin, yang berisiko menyebabkan hipoglikemia. Alternatif antibiotik yang lebih aman dapat dipertimbangkan sesuai hasil kultur, seperti amoxicillin ataupun ceftriaxone tergantung dengan kondisi pasien. Yang kedua, evaluasi risiko manfaat secara multidisiplin. Kita harus melakukan evaluasi status infeksi kaki diabetik, fungsi ginjal, penting untuk dosis ciprofloxacin dan juga insulin, pengaturan dosis insulin agar lebih aman, serta potensi monitoring ketat, GDS, dan juga tanda hipoglikemia. Yang ketiga, prevensi pasien dan keluarganya, edukasi mengenai risiko hipoglikemia, tanda awal, dan pencegahannya, menjelaskan alasan pemilihan obat dan alternatifnya, mendengarkan prevensi pasien seperti kenyamanan, biaya, riwayat alergi, dan kemampuan penggunaan terapi. Next. Oke, baik. Selanjutnya rencana monitoring yang terstruktur. Awalnya yaitu memonitoring kadar gula darah lebih sering oleh seorang perawat dengan mencatat nilai gula darah sewaktu setiap beberapa jam. Lalu apoteker mengevaluasi pola trennya untuk memastikan tidak terjadi penurunan drastis yang membahayakan. Lalu seorang dokter menggunakan data tersebut untuk melakukan penyesuaian dosis insulin sesuai kebutuhan. Lalu observasi efek samping antibiotik serta evaluasi ulkus kaki dan respon infeksi setiap hari. Seorang perawat memonitor tanda infeksi dan kondisi luka ulkus kaki setiap hari. Lalu dokter mengevaluasi perkembangan klinis. Lalu, apoteker memastikan pilihan antibiotik, dosis, serta durasi terapi sesuai dengan pedoman farmakoterapi yang aman dan efektif. Hal ini melibatkan preferensi pasien dan keluarga. Seorang apoteker menggunakan bahasa yang sederhana dalam menjelaskan mekanisme risiko interaksi obat, lalu seorang dokter memberikan gambaran mengenai prognosis dan pilihan terapi. Selanjutnya. Lalu ada dokumentasi dan tidak lanjut. Dokumentasi ini mencakup hal diskusi antar profesi, perubahan terapi, pemantauan harian, serta respon klinis pasien. Pendekatan ini mencerminkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan kolaborasi yang efektif antar profesi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari diskusi ini, yaitu dalam kasus ini komunikasi antar profesi perlu dilakukan dengan menjelaskan peran masing-masing secara jelas, menggunakan metode SBAR, serta saling menghargai pandangan profesional. Dokter berfokus pada penanganan infeksi akut dengan ciprofloxacin, sementara apoteker menekankan risiko hipoglikemia dan kombinasi ciprofloxacin dan insulin, yaitu pasien menginginkan terapi yang aman dan konsisten. Penyatuan pandangan juga dilakukan melalui diskusi kolaboratif, monitoring glukosa ketat, penyesuaian dosis insulin, edukasi pasien, serta dokumentasi keputusan bersama, sehingga keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Ini untuk daftar pustakanya.
Lalu terima kasih. Sekian presentasi dari Komkon.